أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Muslimin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur, terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih sayangnya. Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidup untuk terus bisa menumpukan bekal-bekal yang bisa kita bawa ke negeri akhirat kelak. Salam serta salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Setelah tadi malam kita membahas bahwa keadaan umat Islam hari ini makin memprihatinkan, karena makin banyak orang-orang Islam, makin banyak orang-orang Muslim yang tidak berperilaku bahkan jauh dari nilai-nilai Islam. Bisa kita lihat bagaimana banyaknya orang-orang umat Islam hari ini yang sudah banyak mudah terpengaruh dengan gaya hidup penuh maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang non-Islam. Maka Rasul katakan sebab kenapa makin menurunnya kualitas keimanan umat Islam hari ini disebabkan oleh penyakit wahan yang dialami oleh umat Islam hari ini, yaitu penyakit mencintai dunia berlebihan dan takut dengan kematian. Yang mana tentunya cinta dunia yang berlebihan ini akan sangat membahayakan seseorang Muslim. Bahkan Rasulullah SAW katakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan pangkal dari segala bentuk kesalahan. Orang yang cinta dunianya tidak terkendali, maka itu bisa menjadi biang keladi dari semua keburukan. Sebagai contoh, misalkan orang-orang yang korupsi di luar sana, kita bisa melihat orang-orang korupsi, mereka tega untuk mengkorupsi uang rakyat sebanyak itu, tanpa memikirkan perasaan korban, tanpa memikirkan bagaimana nasib korban. Karena memang mereka sudah begitu sangat cintanya kepada harta, dan cintanya kepada harta tidaklah terkendali. Maka itulah yang menyebabkan dia sanggup untuk mengkorupsi uang rakyat sebanyak itu. Dan semua dosa-dosa, semua keburukan-keburukan pangkalnya adalah cinta dunia yang tidak terkendali. Tentu hal ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana sebisa mungkin kita menjauhi penyakit ini, cinta dunia yang berlebihan ini, yang mana cara utama untuk kita menghindarkan diri kita dari penyakit cinta dunia ini yang paling utama adalah ilmu atau pemahaman mendalam tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat ini. Ketika seseorang paham, ketika seseorang selalu ingat tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat, tentu dia akan tahu mana yang layak untuk dicinta, mana yang layak untuk dikejar. Dan untuk kita memahami, untuk kita tahu tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat ini, tentu kita harus mencari tahu dari yang paling tahu. Siapakah yang paling tahu tentang dunia dan akhirat ini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan dunia, Allah yang isi dunia ini, Allah yang menciptakan akhirat, begitu pun dengan kenikmatan akhirat. Sehingga yang paling mengerti mana yang lebih layak untuk dicinta, mana yang lebih pantas untuk dikejar mati-matian, apakah dunia, apakah akhirat, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita akan menemukan banyak penjelasan-penjelasan atau perbandingan-perbandingan yang Allah berikan tentang mana yang lebih baik, dunia atau akhirat.
Seperti yang pertama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sungguh kehidupan di akhirat itu bagimu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Di lain ayat Allah katakan, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal abadi. Di lain ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Araditu bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil," kata Allah. Allah mengatakan kepada kita, apakah kalian puas? Apakah kalian rela untuk menukar kenikmatan dunia ini untuk diganti dengan kenikmatan akhirat? Yang mana kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat sangatlah sedikit, kata Allah. Dari 3 ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah membandingkan dunia begitu kecil, dunia begitu sedikit, dunia nikmat, sifat nikmat di dunia begitu sangat sebentar, jauh dibandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan di akhirat kelak, yang sifatnya banyak dan tak terbatas. Sifatnya banyak yang tak terbatas, sangat jauh dengan nikmat dunia yang hanya sekejap saja, hanya sebentar saja. Gambaran tentang betapa sekejapnya, betapa sebentarnya nikmat di dunia ini kita bisa rasakan ketika kita berbuka. Kita nahan lapar 12 jam, 13 jam. Ketika kita makan berbuka, kita akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika kita makan berbuka. Namun nikmat berbuka itu ternyata hanya bertahan 5 menit, 10 menit. Setelah 10 menit kita kenyang, sudah hilang kenikmatan makan berbuka. Maka ini gambaran betapa singkatnya kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada para makhluknya. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW ditanya tentang betapa banyak jumlah dunia ini dibandingkan dengan jumlah nikmat di akhirat, Rasulullah SAW katakan, kalau kau ingin tahu, pergilah kau ke lautan, kau celupkan jarimu ke dalam air lautan. Setelah kau celupkan jarimu, kau angkat jarimu, kemudian kau lihat betapa banyak tetes yang jatuh di jarimu. Paling hanya setetes, paling hanya 2 tetes. Setetes 2 tetes itulah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan kenikmatan akhirat yang Allah tahan, yang Allah siapkan di akhirat kelak adalah seluas samudra yang kau lihat. Hari ini banyak orang yang justru memperebutkan yang setetes 2 tetes ini. Mereka rela untuk mengorbankan waktunya pagi, siang, malam, mati-matian hanya untuk mengejar setetes 2 tetes ini. Mereka rela untuk mengorbankan kesehatannya, mengorbankan waktu untuk keluarganya hanya untuk mengejar setetes 2 tetes dan melupakan nikmat Tuhan di akhirat yang luasnya semudra lautan. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami betul betapa sedikitnya kenikmatan dunia ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kemudian perbandingan berikutnya Allah membandingkan bahwa dunia ini hina, tidak bernilai kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dalam suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya. Rasul jalan dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul melihat ada bangkai seekor kambing. Bangkai seekor kambing yang telinganya cacat. Kemudian Rasul menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, adakah yang mau beli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Maka kemudian para sahabatnya menjawab, tentu tak ada ya Rasul, kami tak mau beli. Bahkan kambing ini hidup pun kami tak akan mau beli dengan harga 1 dirham, karena kambingnya sudah cacat, wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, wallahi demi Allah kata Rasul, bahwasanya dunia ini ahwan indallah, lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing ini. Di lain riwayat juga Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka tentu Allah tidak akan memberikan dunia ini, bahkan Allah tidak akan memberikan minuman pada orang-orang kafir yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan di dunia hari ini, orang-orang kaya di luar sana, mereka bahkan bukan orang-orang yang mengenal Allah. Mereka tak kenal Allah, tapi Allah tetap memberikan dunia kepada mereka. Lihatlah betapa jahatnya Fir'aun. Fir'aun saking jahatnya dia mengaku bahwa dia Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan, Allah tetap memberikan kerajaan baginya di dunia. Maka ini membuktikan bahwa dunia begitu kecil bagi Allah dan akhirat begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah betapa gambaran-gambaran perbandingan-perbandingan yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan penjelasan dunia segini, akhirat segini, nikmat dunia segini, akhirat segini, maka tentunya pilihannya sudah berada di tangan kita. Tinggal kita mau milih yang mana, kita mau mengejar yang mana, kita mau jatuh cinta kepada yang mana. Tentunya bagi kita akal yang masih sehat, iman yang masih kuat, kita tahu mana yang layak untuk dikejar, mana yang layak untuk dicintai. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang tahu mana yang harus menjadi tujuan, sehingga kita bisa menghindarkan dari penyakit kecintaan dunia yang berlebihan, sehingga kita dihindarkan dari perasaan galau, perasaan binasa di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi